Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Aku masih bisa mencium bau karung-karung goni itu. Kering, berdebu, kadang bercampur keringat para buruh yang sudah separuh baya. Tahun-tahun itu, tahun di mana hidupku cuma berputar pada satu hal, bertahan. Nama mereka masih kuingat, laki-laki tua yang selalu menatapku seolah aku sampah yang tersesat di gudang barang angkut. "Dasar bocah, lemah banget!" teriak salah satu dari mereka, menertawakan bahuku yang gemetar saat mengangkat peti besi. Aku hanya menunduk, bukan karena takut, tapi karena aku tahu tak ada yang akan membelaku. Aku tak punya orang tua, tak punya sekolah, tak punya masa depan. Hanya dua tangan yang terus kupaksa bekerja, sekeras apapun dunia mencoba mematahkannya. Namun di balik hinaan itu, ada bara kecil yang terus menyala. Setiap malam aku diam-diam mencatat arus barang di gudang, menghafal jalur distribusi, menghitung keuntungan yang tak pernah mereka lihat. Mereka pikir aku hanya bocah angkut yang tak berguna, padahal aku sedang mengajari diriku cara membaca aliran uang. Dan ketika usia remajaku tiba, semuanya berubah. Uang mulai mengalir ke arahku, bukan menjauh. Sistem distribusi yang kutemukan, ide kecil soal perputaran barang, hingga akhirnya seorang investor gila memutuskan mempercayaiku. Dari sana, pabrik pertamaku berdiri, lalu pabrik kedua, ketiga, hingga namaku, Sebastian James, menjadi desas-desus baru di dunia industri mewah. Kini, aku duduk di kursi yang rasanya terlalu empuk untuk seorang mantan buruh. Ruang kendaliku lebih mirip markas perang, layar-layar raksasa, grafik penjualan, daftar pesanan dari miliarder berbagai benua. Mobil dan motor produksiku, mereka bukan sekadar kendaraan, mereka simbol. Lambang bahwa si bocah hina itu, yang dulu dicaci, kini menjual karya yang bahkan para bangsawan dunia berebut untuk memilikinya. Dan tempat favoritku, tempat aku benar-benar hidup, Balai Lelang Internasional Aurelius. Lampunya redup mewah, lantainya mengilap seperti hitam cair, dan setiap malam di sana adalah arena pertempuran yang jauh lebih brutal dari dunia industri. Hanya suara palu lelang dan angka dolar yang dilemparkan seperti peluru. Di sanalah aku menjadi raja termuda. Para kolektor tua menatapku dengan iri, sementara para pialang hanya bisa menelan ludah setiap kali aku menaikkan harga tanpa ragu. Semuanya berjalan mulus, terlalu mulus. Hingga suatu malam, seorang perempuan duduk di meja VVIP sebelahku, tatapannya setajam kaca, senyumnya sedingin baja, dan ketika lelang dimulai, dia menantangku tanpa ragu, tanpa gentar. Saat itulah hidupku mulai berubah, dan pertempuranku yang sesungguhnya baru dimulai. Kalimat itu kembali menggema saat perempuan itu, Bianca, mengangkat pedalnya, menembus keheningan Balai Lelang Aurelius. Tatapannya begitu tajam, kontras dengan gaun elegan yang membungkus tubuhnya. $100,000, ucapnya tenang. Ruangan langsung berdesis. Aku tersenyum tipis. 200. Bianca melirikku sekilas. Bukan takut, bukan kagum, tapi seperti seseorang yang akhirnya menemukan lawan paling menyebalkan dalam hidupnya. 300. Nada suaranya naik sedikit. Terlalu percaya diri untuk seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya di arena ini. Aku mengangguk kecil. 4. Beberapa peserta lain mundur. Mereka tahu permainan ini tinggal tersisa dua orang. Aku dan perempuan yang berani menantang langit. 5. Bianca berkata sambil menahan napas. Ada ketegangan samar di wajahnya, tapi bukan ketakutan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sebuah luka yang belum sempat membusuk. Ruangan semakin panas. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu Bianca Queen, putri tunggal Leonard Queen. Kenapa menantang Sebastian James?" Aku mengabaikan keributan itu. Fokusku hanya padanya. Pada tatapan yang menantangku seperti badai kecil di malam tenang, palu hampir mengetuk ketika Bianca tiba-tiba berdiri. $500,000. Master lelang tersentak. Beberapa orang mengumpat pelan. Dan untuk pertama kalinya aku terdiam. Wanita ini sedang mencoba menang. Dia sedang berusaha menutupi sesuatu. Aku mengangkat pedal perlahan. 1 million. Seketika dunia seolah berhenti. Bianca memandangku lama, dan akhirnya menurunkan tangannya. Palu jatuh, aku menang. Tapi anehnya, rasanya bukan kemenangan. Lelang selesai, para tamu pergi.
Namun Bianca tetap di kursi VVIP, menunduk, bahunya melemah. Cahaya lampu gantung menyorot dirinya seperti adegan film yang terputus. Aku mendekat. Apakah kau bersedih karena kalah? Kalau mau, aku bisa menjual barang itu setengah harga. Bianca mendongak perlahan. Ada retakan di matanya. Retakan yang hanya muncul saat seseorang sudah terlalu lama menahan beban sendirian. Aku tidak peduli barang itu, katanya. Aku hanya punya masalah. Apa masalahnya? Pertanyaanku keluar tanpa rencana. Bianca menggigit bibir, ragu. Tidak ada yang bisa membantuku. Aku tersenyum kecil. Kau belum mencoba aku. Untuk pertama kalinya malam itu, Bianca Quinn menatapku tanpa topeng, tanpa sikap dingin. Hanya sebagai seseorang yang rapuh, tetapi tidak menyerah. Dan saat itu aku tahu satu hal. Ini bukan tentang lelang, bukan tentang harga, bukan tentang kemenangan. Ini tentang perempuan yang baru saja menarikku masuk ke dalam dunianya, dunia yang jauh lebih gelap daripada ruang lelang manapun. Dan aku, tanpa sadar, sudah melangkah masuk. Kalimat itu masih menggema ketika Bianca akhirnya membuka suara, seolah terpaksa menyerah pada rasa sakit yang ia sembunyikan. Aku dijodohkan, Sebastian. Suaranya pecah. Ayahku sudah sepakat dengan keluarga Faulkner. Mereka ingin aku menikah dengan Adrian. Semua demi uang dan kerjasama. Aku membeku. Adrian Faulkner, putra Charles Faulkner. Nama itu seperti racun di telinga siapapun yang tahu permainan bisnis gelap mereka. Bianca melanjutkan, dia bukan manusia baik, kau tahu itu, tapi ayahku, dia menekan aku. Ia mengusap pipi, menahan emosi. Itu sebabnya aku kelelang setiap malam. Setidaknya di sini aku merasa punya pilihan. Walau cuma sebentar. Saat itu aku tahu perempuan ini tidak butuh simpati. Dia butuh perlindungan. Dan bodohnya aku ingin memberikannya. Bianca, kataku pelan, tidak ada yang boleh memperdagangkanmu. Jika keluarga Faulkner ingin memainkan kekuasaan mereka, aku menarik napas panjang, maka aku akan mematahkan kekuasaan itu. Bianca menatapku bingung sekaligus takut. Itu perang, Sebastian. Kalau itu yang perlu dilakukan, jawabku tenang, maka peranglah. Tentu saja aku tahu risikonya. Keluarga Faulkner menguasai jalur impor, distribusi internasional, dan punya koneksi yang tak pernah tidur. Menantang mereka berarti menantang monster yang tumbuh dari uang gelap dan kesepakatan kotor. Namun aku bukan lagi bocah angkut tak berdaya. Jika mereka ingin bermain di dunia ekonomi, aku adalah badainya. Malam itu saat Bianca pergi, ponselku bergetar. Pesan dari Oliver, manajer kepercayaanku. Bos, pengiriman utama kita diblokir. Semua kontainer tertahan. Sepertinya ada pihak besar yang campur tangan. Aku mengepalkan tangan. Faulkner bergerak duluan. Aku melangkah keluar dari balai lelang, menatap cahaya kota yang berkelip seperti medan perang yang menunggu darah pertama. Bianca mungkin tidak sadar, tapi dengan satu kalimat jujurnya, ia telah menarikku ke pusaran yang tak mungkin kutinggalkan. Tujuanku kini jelas. Melindungi Bianca, menghancurkan Adrian, menjatuhkan Charles Faulkner dari singgasananya. Jika perjodohan itu dipaksakan, aku akan memutus ikatannya. Jika keluarganya ditekan, aku akan menahan bebannya. Jika keluargaku sendiri terancam, aku akan tetap maju. Tidak peduli berapa harga yang harus kubayar, aku menatap gedung-gedung yang menjulang seakan menantangku kembali. Faulkner, kalian memilih lawan yang salah. Dan malam itu, perang ekonomi paling sunyi di dunia pun dimulai. Hujan mulai turun ketika Sebastian tiba di gedung lamanya, tempat yang dulu menjadi pusat kejayaannya sebelum semuanya runtuh. Gedung itu kini redup, sepi, dan hanya dijaga satu lampu lorong yang bergetar seperti menahan napas. Ia masuk. Bau arsip tua dan debu menyambutnya, memanggil memori-memori yang selama ini ia hindari. Di setiap sudut koridor, ia seolah melihat bayangan masa lalu. Tepuk tangan klien, senyum sombong para kolektor, dan dirinya, yang dulu begitu yakin dunia akan selamanya berada di bawah kendalinya. Di dalam ruang penyimpanan utama, tumpukan peti kayu dan lemari besi masih berdiri. Namun beberapa tampak terbuka, seolah seseorang telah mencarinya terlebih dahulu. Sebastian menyentuh permukaan lemari besi itu. Bekas goresan baru, ada seseorang yang sudah berada di sini sebelum dia. Ephraim datang tergesa-gesa membawa map lusuh yang ia sembunyikan di balik jasnya. Aku menemukan ini di berangkas lama, Tuan Sebastian, katanya. Sebastian membuka map itu. Di dalamnya ada lembaran-lembaran catatan transaksi palsu, semuanya menggunakan nama Sebastian. Tanggalnya baru,
hanya beberapa minggu lalu. Ini mustahil, gumamnya. Aku bahkan tidak berada di negara ini pada tanggal-tanggal ini. Efraim menelan ludah. Ada lagi, ia berkata pelan, memberikan sebuah foto. Dalam foto itu terlihat seseorang berpakaian seperti kurir lelang internasional dan wajahnya sangat mirip Sebastian. Bukan dia, tapi cukup mirip untuk menciptakan kehancuran. Sebastian terdiam. Jawabannya jelas. Seseorang sedang menyamar sebagai dirinya dan melakukannya dengan presisi yang berbahaya. Siapapun dia, ujar Sebastian, dia tahu caraku bekerja. Terlalu tahu. Ketegangan di ruangan itu semakin pekat. Hujan di luar berubah menjadi badai, menghantam kaca jendela seperti peringatan. Ini bukan permainan kecil. Ini serangan yang dirancang dengan detail. Efraim menutup map itu dengan tangan gemetar. Apa yang akan Anda lakukan sekarang, Tuan Sebastian? Sebastian memandang ruangan itu sekali lagi. Ruang yang dulu menjadi saksi kejayaannya, kini menjadi arena intrik baru yang mencoba menguburnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Pertama, katanya tegas, kita cari siapa yang berani memalsukan identitas itu. Kedua, kita temukan alasan dia ingin menghancurkan aku. Efraim mengangguk lalu berjalan ke pintu. Sebastian tetap berdiri, tenggelam dalam pikirannya, menulari ruangan dengan kesunyian yang berat. Dan saat Efraim menutup pintu, Sebastian menyadari satu hal. Ia tidak lagi punya ruang untuk mundur. Jika aku gagal mengungkap dalang penyamar itu, bukan hanya namaku yang hancur, keluarga Bianca bisa jatuh selamanya. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Malam itu aku memanggil 3 orang yang paling kupercayai. Rafael, analis dingin yang berpikir seperti mesin. Quinn, pelacak digital yang bisa menemukan siapapun dari sekuil data. Dan Leonhard, mantan kepala keamanan keluargaku yang terkenal tak gentar pada ancaman siapapun. Target kita cuma satu, kataku, Marcus Hale. Dia sudah melampaui batas. Rafael membuka berkas-bekas tebal. Marcus memakai perusahaan boneka untuk memalsukan transaksi atas nama Anda. Itu sebab kontrak keluarga Bianca runtuh. Quinn menambahkan, dan peniru Anda hanyalah pion. Dibayar untuk membuat rekaman palsu dan merusak reputasi. Aku mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita serang balik. Kami bergerak cepat. Rafael menghantam Marcus dari sisi terlemah, jalur impor. Dalam beberapa jam, negara tujuan membekukan kontraknya karena ketidaksesuaian dokumen. Leonhard mengacaukan rantai logistik Marcus melalui celah hukum kecil, namun mematikan. Media langsung menghajarnya. Investor panik. Sahamnya jatuh bebas. Tapi Marcus membalas. Ia mengirim orang-orangnya untuk menekan keluarga Bianca, bahkan mencoba menjebak Quinn dengan tuduhan palsu. Situasi makin kacau. Jika aku tidak melakukan sesuatu, semua ini tak akan bertahan lama. Di titik itu, aku mengambil keputusan paling gila dalam hidupku. Aku memindahkan sebagian besar aset bergerakku secara legal, bersih, dan dapat diverifikasi ke perusahaan keluarga Bianca. Transfer yang membuat mereka kembali stabil dan membuat para investor berbalik mendukung mereka. Tindakanku mengguncang pasar internasional. Sementara itu, Marcus tak siap menghadapi serangan bertubi-tubi. Satu persatu mitra strategisnya menarik diri. Dalam waktu singkat, reputasinya ambruk sampai debu. 3 hari kemudian, ia resmi bangkrut. Namanya dihapus dari daftar CEO papan atas dunia. Saat badai itu mereda, ayah Bianca, Edgar Quinn, mendatangiku. Aku mengira kau ingin mengambil alih semuanya, suaranya bergetar. Tapi ternyata kau malah menyelamatkan kami. Aku menatapnya tenang. Aku tak butuh perusahaannya, Tuan Quinn. Aku hanya ingin masa depannya. Bianca berdiri di belakang ayahnya, wajahnya penuh keterkejutan. Untuk pertama kalinya, ia menatapku tanpa curiga, hanya harapan. Edgar menarik napas panjang. Kalau begitu, Sebastian, kau punya restuku. Bianca menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Aku menghembuskan napas lega. Jalan paling berat yang kupilih akhirnya membawaku ke sini, ke bab yang menunggu berikutnya. Begitulah pikirku saat restu itu jatuh langsung dari mulut Tuan Quinn. Namun aku belum sempat bernapas lega ketika Bianca melangkah mendekat, menatapku dengan mata yang masih berkilat. Sebastian, apa kau benar-benar yakin? Bisiknya. Tentu, jawabku pelan. Aku sudah memilih jalan ini dari awal. Kami berdiri di balkon gedung Quinn International saat matahari senja merayap turun, mewarnai langit seolah ikut mengakhiri peperangan yang begitu panjang. Bianca menggenggam tanganku, untuk pertama kalinya tanpa ragu sedikit pun. Aku takut,
Dunia takkan berhenti menuntutmu, katanya. Aku tertawa kecil. Bianca, dunia selalu menuntutku, tapi untukmu, aku bisa berhenti kapan saja. Ia tersenyum, tapi sebelum sempat menjawab, pintu balkon terbuka. Ayahnya muncul, ekspresinya jauh lebih lembut dibanding sebelumnya. Sebastian, katanya singkat, kita punya masalah terakhir. Aku menoleh. Masalah apa? Media, jawabnya. Mereka ingin penjelasan. Kenapa kau memindahkan aset miliaran dolar? Kenapa kau menyelamatkan kami? Dan apa hubunganmu dengan Bianca? Tentu, dunia takkan diam. Tapi kali ini, aku siap. Kami bertiga masuk ke ruang konferensi. Puluhan wartawan sudah menunggu. Kamera menyala, mikrofon terulur ke segala arah. Suasananya hampir seperti ruang pengadilan. Seorang reporter langsung bertanya keras. Mr. James, apakah Anda menyelamatkan Queen International karena hubungan pribadi dengan putrinya? Aku menatap Bianca sekilas. Ia mengangguk kecil seakan berkata, jika ini waktunya, lakukanlah. Aku menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara paling mantap yang pernah keluar dari mulutku. Ya, aku menyelamatkan mereka karena Bianca Queen. Ruangan riuh. Blitz kamera meledak seperti hujan cahaya. Dan bukan hanya itu, lanjutku. Aku melakukan semua ini karena aku ingin masa depan bersamanya. Bianca menatapku lebar, emosi tak mampu disembunyikan. Wartawan lain bertanya, jadi Anda melamarnya? Aku tersenyum tipis. Belum, tapi sekarang adalah waktunya. Aku menoleh ke Bianca. Dunia di sekitar kami mendadak memudar. Suara wartawan menghilang. Cahaya lampu terasa jauh. Hanya ada dia. Aku berlutut. Bianca menutup mulutnya. Lututnya hampir goyah. Bianca Queen, kataku. Suara bergetar namun mantap. Setelah semua perang, setelah semua luka, maukah kau menikah denganku? Air matanya jatuh. Ya, Sebastian! Ya! Ruangan itu meledak oleh sorak-sorai, namun rasanya hanya kami berdua di tengah dunia yang tiba-tiba menjadi baru. Ayahnya mengangguk bangga, dan aku tahu, bab yang menunggu bukan lagi tentang perang atau ambisi. Ini tentang rumah, tentang dua jiwa yang akhirnya menemukan tempat pulang di tengah dunia yang tak pernah benar-benar memberi ruang untuk cinta. Dan saat aku berdiri, menggenggam tangan Bianca lebih erat dari sebelumnya, hanya satu hal yang terpikirkan. Perjalanan panjang itu tidak sia-sia. Semua luka berubah menjadi alasan. Semua badai mengarah ke satu cahaya. Dan itulah akhir sebuah kisah yang ternyata baru saja mulai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa hidupkan loncengnya, agar tahu update terbaru dari kami. Dan juga like, komen usulan cerita menarik lainnya. Dan share ke teman-teman kalian.